ini Pak pentingnya belajar ilmu hadis atau syarah hadis. Karena orang Pak yang tidak belajar hadis dengan benar, dia akan menyimpulkan, tuh Nabi aja nggak baca Yasin, nggak baca tahlil, ya toh? Ya nggak ada itu, mana nggak ada itu contohnya dari Rasulullah, nggak ada itu contohnya dari para sahabat. Baik, tema yang akan kita bahas ini masih ada kaitannya dengan fikih yang dulu tentang jenazah itu ya. Tentang apa? Fikih jenazah kan belum tuntas itu dulu, itu baru sebagian tema Pak ya. Nah, ini ada satu pembahasan masih berkaitan dengan jenazah, yaitu terkait membaca Al-Quran di kuburan Pak. Ya. Bagaimana pandangan para ulama tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan, makam ya, di makam. Karena kita melihat di Indonesia ini, bahkan tidak hanya di Indonesia ya, di belahan dunia yang lain, di negara yang lain, ada semacam tradisi ya, yang sudah menyebar di mana-mana kalau ziarah kubur, ya Pak ya, ziarah kubur ke kuburan itu biasa membaca ayat-ayat Al-Quran, malah paket lengkap biasanya itu, disebutnya tahlilan, ya kan? Disebutnya apa? Tahlilan. Namanya tahlilan, tapi isinya tidak hanya tahlil. Tahlil itu kan la ilaha illallah ya. Disebut tahlilan karena lengkap Pak. Ada zikirnya, ada ayat-ayat Quran. Biasanya apa yang dibaca? Al-Fatihah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bahkan Yasin ya. Ya, awal-awal surah Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, itu bagaimana pandangan para ulama tentang hukumnya? Karena nanti ada sebagian pihak Pak Bu, ada sebagian kelompok ya, pihak yang menyalahkan gitu. Bahkan membid'ahkan gitu Pak. Mengharamkan atau membid'ahkan tentang membaca Quran di kuburan. Nah, benarkah tuduhan bid'ah itu, benarkah tuduhan haram itu? Kita akan pelajari ya. Biar kita semakin mantap nih beribadah, melakukan sesuatu berdasarkan ilmu insya Allah. Baik, pertama kita baca dulu dalilnya Pak, atau hadis yang berkaitan dengan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih atau tidak ini? Pasti sahih ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikuti saya Bapak Ibu ya, biar semuanya tidak ngantuk karena kajian subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin rotbin fashaqqahu bithnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Ini hadis tolong dihafalkan ya. Besok siapa tahu jenengan disuruh ceramah dadakan Pak.
Ya, disuruh mertuanya atau disuruh tetangganya, ustadznya nggak hadir nih, kiainya berhalangan hadir nih, ditunjuk. Nah, ya toh, biasanya dadakan ya Pak Bu ya. Nah, harus berani, harus bisa ngomong apa ya, bacakan hadis Pak, paling mudah, paling gampang, insya Allah menyampaikan apa, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dihafalkan Pak. Ini bagus ini hadisnya. Baik, sudah hafal Pak Bu? Baru baca sekali ya, langsung hafal ya. Hebat banget ya, mengalahkan Imam Syafi'i. Ya, sudah di luar kepala, sampai hilang ya, sampai lupa ya di luar kepala. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita terjemahkan ya. Ini kita baca terjemahnya pelan-pelan saja. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, Ibnu Abbas ini Pak anaknya Al Abbas. Yang mana Al Abbas ini adalah pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al Abbas ini paman. Paman itu berarti kakak atau adiknya bapak Rasulullah, bapaknya Rasulullah Abdullah itu. Ya. Abdullah punya saudara namanya Al Abbas. Ya. Nah, Al Abbas ini punya anak. Ini Ibnu Abbas. Kalau nama aslinya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Al Abbas sama. Berarti ini Abdullah Ibnu Abbas ini siapanya Rasulullah Pak? Sepupu ya betul. Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita Pak. Marra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala kubrain. Suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melewati pemakaman, terus di situ berhenti ada dua kuburan ya. Dua kuburan, bukan hanya dua ya, sebetulnya banyak kuburannya, tapi Nabi berhenti di depan dua kuburan ya. Mungkin sebelahan mungkin ya, jeceran sebelahan ya. Itu bersama para sahabat waktu itu ya, sahabat ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di situ adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma Pak? Kenapa enggak anhu? Karena kita mendoakan anak dan orang tuanya ya, sama-sama muslim. Nah kemudian Pak, pas Nabi lewat dua kuburan itu berhenti, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Innahuma la yu'adzabani ya Allah. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini Pak, ya dua kuburan tadi, dia sedang disiksa. Benar-benar sedang disiksa sekarang. La yu'adzabani apa? Disiksa. Siksa kubur ya, disiksa kubur. Rasulullah bisa tahu Pak, padahal kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh, alam kubur itu sudah berbeda. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan semacam wahyu atau semacam ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengetahui kejadian yang ada di alam kubur. Anda niru nggak bisa itu Pak, nggak bisa. Coba aja ke kuburan ya, terus tempelkan telinga Anda di atas kuburan seseorang, Anda dengar apa-apa ya. Tidak bisa kita mendengar apa yang terjadi di alam barzakh. Itu sudah beda alam. Ya sudah beda alam. Disebutnya alam barzakh atau alam kubur. Dan Nabi bisa tahu itulah kudrahnya Allah ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nah ini hati-hati Pak, cara menerjemah yang benar itu begitu Pak, yang saya tulis itu. Dan mereka berdua ini Pak yang di dalam kuburan ya, dua orang yang disiksa tadi, mereka berdua mengira bahwa mereka disiksa itu bukan karena dosa besar, dikiranya karena dosa kecil. Gitu loh. Padahal sebetulnya dosa besar. Nah, itu cara menerjemah wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dalam riwayat lain bal fi kabirin, begitu, ada tambahan begitu. Ya, kadang-kadang diterjemahkan wa ma yu'adzabani fi kabirin itu mereka tidak disiksa sebab dosa besar. Biasanya begitu terjemah di di buku-buku terjemahan itu, terjemahan hadis. Mereka tidak disiksa karena dosa besar. Itu keliru Pak, cara menerjemahnya kurang tepat. Setelah saya baca syarah dari Al-Imam An-Nawawi ya,
Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ternyata ada riwayat penguat bal bikabirin begitu ya. Maka cara menerjemah yang benar gimana Pak, Bu? Mereka berdua mengira bahwa mereka disiksa bukan karena dosa besar, mengira gitu. Mengira. Padahal sebetulnya justru disiksanya karena dosa besar. Ya, dosa besar. Apa dosa besarnya? Nabi SAW mengatakan salah satu dari mereka berdua itu disiksa sebab fakana yamshi bin namimah. Dia dulu pernah melakukan namimah. Ini yang satu ini, dia dulu waktu hidup di dunia sering melakukan namimah, Pak. Namimah itu apa? Gampangnya adu domba atau menyebarkan fitnah supaya ini tetangga ini sama yang ini saling bermusuhan, saling caci maki. Kan ada Pak, orang itu kayak menghasut, kamu tuh diomongin dia, udah jangan deketin sama dia, udah gak usah hubungan lagi sama dia, jangan berkawan dengan dia. Kayak gitu Pak, dipanas-panasi kan, dipancing-pancing gitu Pak, diadu domba. Ini namanya namimah. Hati-hati Pak, itu ternyata dosa besar. Kalau kemarin mungkin Pak pas rame-ramenya pilkada itu Pak, nyebarin hoax ya kan di grup-grup supaya apa? Tujuannya misalnya niatnya supaya yang di grup ini saling bermusuhan ya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu termasuk namimah juga. Hati-hati ya. Kalau nge-share sesuatu jangan niat untuk perpecahan ya. Kalau untuk menyampaikan kebenaran ya tidak masalah, niatnya seperti itu ya. Kalau memang itu beritanya benar. Maka hati-hati dengan namimah. Gara-gara namimah itu disiksa. Terus satunya lagi kenapa disiksa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Adapun satunya lagi ini, dia disiksa hanya gara-gara pernah buang air kecil, Pak. Ya, buang air kecil ya, pipis, namun tidak menjaga diri dari cipratan najisnya. Ya, tidak menjaga diri dari cipratan najisnya, nguyuhnya ngawur, pipisnya ngawur, nyiprat kemana-mana, kena kakinya, kena pakaiannya, terus tidak dibersihkan gitu loh Pak. Beda kasus kalau Anda pipis kena kaki, terus Anda cuci ya enggak apa-apa, itu enggak termasuk, tidak termasuk. Anda pipis misalnya ya, ternyata nyiprat, kalau Anda tahu nyiprat ke pakaian, ke sarung misalnya atau celananya, terus Anda cuci Pak, Anda tahu oh tadi kena ini kayaknya nyiprat, itu enggak masalah, tidak termasuk hadis ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu Pak, dia pipis kena najis enggak dibersihkan, enggak disiram, enggak apa-apa lah, itu enggak disiram kakinya, enggak disiram pakaiannya, padahal najis, itu dosa besar. Ya Allah, disiksa Pak, gara-gara gitu doang Pak, mau nyepelekan buang air kecil disiksa, dosa besar. Pertanyaan saya Pak, kenapa kok dosa besar Pak? Kan cuma pipis doang gitu, kenapa kok bisa dosa besar? Najis, nah betul, karena kalau dia nanti sholat ya, meskipun sudah wudhu, dia sholat tapi kan ada najis di pakaiannya atau misalnya masih nempel di kakinya, maka sholatnya itu tidak sah. Orang yang sholatnya tidak sah itu ya dianggap belum sholat, dia seperti orang meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholatnya itulah dihukumi dosa besar. Jadi bukan hanya karena pipisnya doang, gara-gara pipis itu tadi menyebabkan sholat dia tidak sah. Nah, itu dosa besarnya di situ. Nah, hati-hati ya, kalau buang air kecil ya jangan sampai nyiprat kemana-mana ya. Istilahnya ya, kalau di kehidupan realita itu biasanya, mohon maaf Pak Bu, beberapa supir di jalanan itu ya, kalau buang air kecil kan sembarangan, ada yang begitu kan ya, mohon maaf ya, ada yang di pinggir jalan, di bawah pohon gitu ya. Nah, di situ kadang-kadang tidak cebok, tidak istinja ya. Dia tidak membersihkan kemaluannya, tidak membersihkan mungkin kakinya dan sebagainya.
Nah itu gimana nanti sholatnya? Ya. Nah, misalnya dia sholat wudhu Pak, wudhu, tapi kan ada cipratan yang nempel di celananya misalnya, nggak diganti, nggak dibersihkan, itu yang dosa besar. Naudzubillah. Nah setelah itu Pak, setelah Nabi menceritakan dua penghuni kubur ini kenapa disiksa tadi ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam da'a bi'asi bin ratbin. Apa itu? Nabi minta pelepah kurma. Tahu pelepah kurma ya? Pohon kurma ada angka itu, pelepahnya itu minta diambilkan Pak. Mungkin para sahabat ngambil ya yang masih hijau gitu ya, masih baru, mungkin baru. Terus setelah itu dibelah menjadi dua. Fasyaqqahu bitsnaini. Dua pelepah kurma tadi dibelah menjadi dua. Kenapa? Karena tsumma gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Dibelah jadi dua itu supaya yang satu ditancapkan di atas kuburan yang ini tadi ya, yang disiksa karena namimah, satu lagi ditancapkan di kuburan yang kedua yang tadi disiksa gara-gara air kencingnya tadi, najisnya tadi. Nah, ditancapkan Pak. Masya Allah. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'allahu an yukhaffafa ma anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap semoga mereka berdua ini diringankan siksanya, siksa kuburnya selama pelepah kurma itu kering. Ya. Jadi Nabi berdoa Pak di situ, berharap kepada Allah semoga selama pelepah kurma ini basah, ya belum kering, mudah-mudahan itu diringankan siksanya. Ada yang mengatakan diringankan di sini itu tadinya siksanya berat menjadi siksa yang ringan. Ada juga yang mengatakan diringankan di sini maknanya betul-betul dihilangkan, tidak disiksa. Ya. Jadi yukhaffaf ini maknanya bisa dua ya, bisa betul-betul diringankan, ya. Yang tadinya mungkin sangat menyakitkan tapi diringankan, bisa juga diringankan di sini maksudnya apa? Dihilangkan, nggak jadi disiksa. Oke. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaan saya Pak Bu, mana dari isi hadis tadi mana Nabi membaca Al-Quran, mana ada nggak? Nggak ada. Ada nggak para sahabat dan Rasulullah di situ membaca Yasin, baca Al-Fatihah, ada nggak di situ? Tidak ada Pak Ustaz. Nah terus kenapa itu kok ditulis hadis ini berkaitan dengan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan? Nah ini Pak pentingnya belajar ilmu hadis atau syarah hadis. Karena orang Pak yang tidak belajar hadis dengan benar, dia akan menyimpulkan, tuh Nabi aja nggak baca Yasin, nggak baca tahlil, ya toh? Ya nggak ada itu, mana nggak ada itu contohnya dari Rasulullah, nggak ada itu contohnya dari para sahabat. Nanti bakalan ada yang bilang begitu Pak, pasti. Lihat aja ini nanti kalau diupload sama Mas Arif dia, nanti ada yang komen dari grup sebelah ya, pasti ada yang komen, mana itu hadis Bukhari Muslim, nggak ada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membaca Al-Quran. Gimana Pak? Anda jawabnya Pak? Ya, pelan-pelan ya. Makanya ini belajar. Ayo kita belajar. Baik, kita akan simpulkan Pak. Bagaimana para ulama kita itu menyimpulkan hadis yang luar biasa mulianya ini. Pertama, karena ini hadisnya Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Muslim ya. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada dua kitab berarti Pak. Syarah yang populer apa untuk Sahih Bukhari sama Sahih Muslim? Ya, kalau Sahih Al-Bukhari itu kitab Fathul Bari karya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu yang meninggal tahun 852. Ulama besar dari Mesir Pak, dari Al-Azhar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tahun 852. Saya milih yang syarah Sahih Muslimnya Pak, karena lebih salaf, lebih dulu, yang meninggal tahun 676. Siapa? Al-Imam An-Nawawi, Syekhul Islam. Mari kita biasakan kalau nyebut nama Imam Nawawi, tambahkan Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau juga mensyarah hadis tadi Pak, tapi hadis yang Sahih Muslimnya. Ya, Sahih Muslim. Apa itu syarahnya Imam Nawawi, kitabnya? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj ya. Bukan Minhajut Talibin ya, beda.
Beliau juga punya kitab Minhajul Talibin, tapi itu fikih ya, ilmu fikih. Nah, kalau ini namanya Al-Minhaj, Pak. Ya, kita bawa Pak, Bu. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Itu Imam Nawawi, Pak, itu yang mensyarah Sahih Muslim. Yang mensyarah Sahih Bukhari tadi siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mensyarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Keduanya, Pak, sama-sama ulama besar mazhab Syafi'i. Ahli hadis bermadzhab Syafi'i. Secara akidah dua-duanya juga Asy'ari. Akidahnya Asy'ari, Pak. Nah, ini kita kaitkan karena kita ngaji tauhid juga di sini ya. Beliau itu akidahnya Asy'ari. Dua ulama besar ahli hadis akidahnya Asy'ari ya. Maka kita nyatakan mazhab Asy'ari itu luar biasa, banyak pakar ilmu hadis yang akidahnya mengikuti akidah Asy'ari atau Asy'ariyah. Oke. Nah, ini saya ambil dari syarahnya Imam Nawawi. Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga kita ini yang di Masjid Baitur Rahim besok di akhirat bisa bertemu dengan Imam Nawawi juga. Amin. Ya, tidak hanya bertemu, mungkin nanti mudah-mudahan bersama beliau di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada kesimpulan 6 atau 7 nanti, Pak. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa azab kubur atau siksa kubur itu betul-betul ada, Pak. Benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Ini pendapat ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada kelompok minoritas di agama Islam namanya Mu'tazilah. Siapa? Mu'tazilah. Mereka ini, Pak, dulu mengingkari adanya azab kubur, siksa kubur. Mereka nggak percaya. Orang meninggal itu, kata mereka ini, Pak, ya, kata Mu'tazilah, yang namanya orang meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur, itu nggak ngapa-ngapain, diam saja, tidak dikasih nikmat, tidak dikasih siksa. Nikmat siksa itu nanti, kata mereka gitu. Nanti kalau sudah masuk akhirat. Nah, di surga neraka itu yang ada nikmat, ada siksa. Di neraka kalau siksa. Tapi kalau di kuburan, kata mereka, di alam barzah tidak ada itu siksa kubur. Nah, itu Mu'tazilah begitu, Pak. Ya. Nah, itu dibantah, Pak, sama ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Meskipun belum di akhirat, belum di surga, belum di neraka, di alam kubur, alam barzah juga ada namanya nikmat kubur, juga ada namanya siksa kubur. Maka kita selalu berdoa, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan, Pak? Sudah siap? Ya, ibu-ibu kapan, Bu, maunya, Bu, dipanggil oleh Allah? Ya, pokoknya kapan saja lah ya. Harus siap ya, Bapak Ibu ya. Harus siap. Nah, kita berharap semoga ketika di alam kubur Allah jauhkan kita dari yang namanya azab kubur. Amin. Ya. Mudah-mudahan kubur kita nanti menjadi kubur seperti raudhah min riyadil jinan. Amin. Ya, diterangkan kubur kita nanti. Amin. Dijauhkan dari siksa kubur juga. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya ajarkan doanya, Pak. Di akhir ini nanti ada hadis tentang doa minta dilindungi dari azab kubur. Nanti kita hafalkan. Yang kedua dan yang ketiga, Pak. Perbuatan namimah atau adu domba tadi ya, menyebarkan fitnah, hukumnya adalah haram ya, hukumnya haram dan termasuk perbuatan dosa besar. Ada yang agak mirip dengan namimah itu ghibah, Bapak Ibu. Tahu ghibah, Ibu-ibu? Ada kan majelis ghibah, Ibu-ibu ya? Majelis ghibah. Ghibah itu, Pak, Bu, kita ngomongin orang lain, ngomentarin orang lain itu ghibah. Dan ghibah ini juga dosa besar, Bapak Ibu, hati-hati. Ya Allah, saya baca di kitabnya Imam An-Nawawi, Pak, kitab Al-Adhkar. Nah, Bapak Ibu kan ngaji kan di sini kitab Al-Adhkar dengan guru kita, Kiai Haji Dedi Ahmad Syekhu ya kan? Al-Adhkar kan dibaca. Di situ nanti ada bab, Pak, tentang ghibah. Kata Imam Nawawi, semua manusia, Pak, semua orang, siapapun dia, mau dia orang awam atau ulama besar, pasti diuji oleh Allah dengan dosa ghibah, kecuali hanya beberapa orang saja, sedikit saja. Hampir mayoritas orang itu, Pak,
diuji oleh Allah dengan dosa ghibah. Pasti kena, Pak. Ya, tidak hanya orang awam saja, Pak. Termasuk saya, Pak. Siapapun pasti pernah menggibahi seseorang, dan itu dosa besar, Pak. Ya Allah, dosa besar. Lagi berduaan atau bertiga, tiba-tiba ngomongin orang gitu, Pak. Ngomongin temennya, dia begini Pak Ustadz, dia begini. Tapi ada nanti gibah yang diperbolehkan, ada. Ya, tidak semuanya haram. Tapi kalau gibahnya tadi itu yang tujuannya untuk menyebarkan aib dia itu, Pak, itu dosa besar. Mengomentari tubuh dia, mengomentari istrinya, mengomentari anaknya. Ya, sering kan Pak Bu kita ngomongin dia, ngomongin anaknya. Ya, anaknya tuh gini, itu istrinya begini, suaminya begini, itu tetangga kita itu begini. Oh, itu gibah, dosa besar Pak, numpuk besar itu. Bisa jadi itu nanti penyebab siksa kubur, naudzubillah. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dari dosa gibah. Amin. Yang ketiga, perbuatan buang air kecil, BAK ya, buang air kecil dalam keadaan tidak berhati-hati dari cipratan air kencingnya tadi ya, najisnya nyiprat terus tidak dibersihkan ya, tidak disucikan, hukumnya haram, dan ini juga termasuk dosa besar. Dosa besarnya karena apa tadi? Karena sholatnya tidak sah. Baik. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat atau doa untuk umatnya yang berbuat dosa. Ketika di alam kubur tadi Nabi berdoa melalui apa tadi? Pelepah kurma tadi yang ditancapkan. Itu syafaat Pak namanya Pak. Itu syafaat pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti ada nggak syafaat? Ada. Dan syafaat itu nanti macam-macam Bapak Ibu. Ada syafaat Nabi itu berupa masuk surga tanpa hisab, ada ya silakan Ustaz. Ada juga syafaat Nabi itu Pak, umat Islam, sebagian umat beliau masuk neraka, divonis masuk neraka Pak, udah divonis masuk neraka gara-gara ada syafaat Nabi nggak jadi masuk neraka. Itu ada yang seperti itu, ada nggak jadi masuk neraka Pak, gara-gara dapat syafaat Nabi. Ya Allah, ini orang ini beruntung sekali. Ada juga Pak yang sudah disiksa, entah berhari-hari ya, lama disiksa, tapi dapat syafaat Nabi keluar. Harusnya 1000 tahun misalnya di neraka, karena dapat syafaat diringankan, kemudian keluar dari neraka. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang tidak masuk neraka, ya, masuk surga, tapi surganya itu tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, kita minta yang ini Pak, amin ya. Masuk surga Firdaus bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita minta yang itu ya. Jangan mampir-mampir ke neraka ya, masuk surga langsung tanpa hisab, bisa ya, tanpa hisab, dan surganya paling tinggi yaitu surga Firdaus bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Yang kelima, benda-benda mati Pak, seperti tadi pelepah kurma, itu bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda percaya nggak Pak, benda-benda mati yang mungkin di luar, atau bahkan ini Pak ya, meja, ini karpet, atau apa lagi, pohon, batu ya, mereka kan benda mati istilahnya, tidak bernyawa Pak. Mereka itu bertasbih loh Pak. Apa buktinya Pak? Al-Quran buktinya apa ayatnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada kan ayat seperti itu ya? Wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Atau dalam ayat lain, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua Pak, nggak hanya manusia, nggak hanya malaikat, semua ya, termasuk ikan-ikan yang di lautan itu Pak, di sungai, semuanya itu bertasbih. Tapi kita nggak tahu tasbihnya seperti apa gitu Pak. Jangan ambil batu terus batu, tasbihmu kayak apa sih? Enggak, beda, bukan subhanallah, tasbihnya beda, nggak ngomong subhanallah. Nah, kalau bisa ngomong Anda malah lari nanti, ketakutan ya. Batu kok bisa ngomong gitu ya. Tasbihnya beda Pak, tapi maknanya sama-sama mensucikan Allah ya. Kalau bahasa kita subhanallah, maha suci Allah dari menyerupai makhluk-makhluknya gitu.
bertasbih Pak, semua benda itu. Jadi jangan menyepelekan benda-benda yang di luar itu Pak. Mereka bertasbih semua itu, bebatuan, ya, pasir, pohon dan seterusnya. Daun-daun itu Pak, ya Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, tadi Nabi itu nancepin apa tadi Pak? Pelepah kurma, itu benda mati. Kenapa Pak Nabi menancapkan pelepah kurma itu? Karena Nabi itu tahu pelepah kurma itu bertasbih kepada Allah, sehingga tasbihnya ini bermanfaat Pak untuk si mayit tadi. Iya, jadi bukan sekedar nancepin itu Pak. Menancapkan itu ada tujuannya. Tadi Nabi berharap dengan tasbihnya si pelepah kurma ini, mudah-mudahan yang di kuburan itu dapat keringanan, dapat keringanan siksa. Tuh, berkahnya tasbih tadi. Ya. Yang tasbihnya kita tidak tahu seperti apa itu Pak. Oleh karena itu Pak, nah ini poinnya Pak, pelajaran kita yang penting ini. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa disunnahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu juga sangat bermanfaat sekali untuk ahli kubur. Nih Pak, buktinya. Pas saya baca hadis tadi itu Pak, syarah dari Imam Nawawi, kitabnya Al-Minhaj ya. Imam Nawawi begini mengatakan, Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'ani indal qabri lihadal hadithi li'annahu idha kana yurja at-takhfifu bitasbihil jarid fatilawatul Qur'ani awla wallahu a'lam. Ini kalau nggak ngaji Pak, nggak ngerti. Karena orang tadi baca hadis sekilas nggak ada kan baca Quran, nggak ada kan, nggak ada itu Nabi baca Quran, para sahabat juga nggak ada itu baca Quran di kuburan. Kita jawab Pak, para ulama mensunnahkan, ini ulama salaf ini Pak yang dimaksud Imam Nawawi ini, untuk membaca Al-Quran di kuburan berlandaskan pada hadis sahih ini, hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kenapa? Karena ini Pak alasannya. Ini namanya istinbat Pak. Ini namanya istinbat, kesimpulan hadis. Jika memang dengan tasbihnya pelepah kurma saja bisa meringankan siksa orang tadi yang dikubur, maka apalagi bacaan Al-Quran. Betul Pak? Tasbihnya pelepah kurma Pak, subhanallah ya misalnya ya, itu lebih mulia mana dengan bacaan Al-Quran Pak? Lebih mulia Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, kalam ilahi, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, fatilawatul Qur'ani aula, maka bacaan Al-Quran itu tentu lebih utama dibandingkan dengan tasbihnya pelepah kurma. Itu Pak namanya isyarat. Memang benar Nabi tidak baca Yasin, baca Quran di kuburan, tapi Nabi itu memberi isyarat Pak, bahasa isyarat yang diketahui oleh ulama kita. Kalau kita orang awam memang tidak akan paham, tidak akan nyampe itu memahami hadis Nabi. Mana itu nggak ada itu Nabi baca Quran, cuma adanya apa nancepin pelepah kurma doang. Itu akal kita, ilmu kita memang begitu Pak ya, standar ilmu kita, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau ulama kita Pak, sekelas Imam Nawawi, ini ilmunya Pak, tentu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mampu menggali kesimpulan hadis yang tadi disampaikan. Ternyata Nabi itu memberi isyarat kepada umatnya, tasbihnya pelepah kurma saja manfaat, apalagi bacaan Al-Quran yang lebih mulia dari tasbih. Begitu Pak. Ini yang bilang bukan saya, seorang pakar ilmu hadis, Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi Pak, kalau ada yang bertanya apa dalil bolehnya baca Quran dan baca Al-Quran di kuburan, ya tadi hadis tadi itu, bacain aja hadis tadi. Nanti kalau ada orang mau komentari, mana baca Quran di hadisnya, kok nggak ada? Kamu belum ngaji berarti, kamu ndak nyampe ilmunya, gituin Pak ya. Makanya ngaji, baca kitab-kitab para ulama, syarah-syarah hadis itu dibaca gitu, jangan dipahami dengan akalnya sendiri gitu. Katanya ikut ulama, ini kita ikut ulama ya, alhamdulillah. Bahkan Pak, ini masih ada waktu ya, kita punya bukti Imam Syafi'i Pak. Siapa ini Imam Syafi'i? Imam kita ya, dalam madhab Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini ulama salaf bukan beliau Pak?
Ulama salaf meninggalnya 204 Hijriah, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, Pak, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya dapatkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu mengutip. Ya, mengutip apa? Menukil, ya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Ini Imam Syafi'i loh, Pak, Bu, yang mengatakan apa? Disunnahkan ketika berada di kuburan untuk membaca beberapa surat atau ayat dari Al-Quran. Wa in khotamu Al-Quran indahu kana hasanan. Namun jika sampai khatam, Pak, baca Qurannya 30 juz, oh itu malah lebih bagus lagi. Kana hasanan. Jadi Imam Syafi'i tidak membid'ahkan membaca Quran, Pak. Ya, tidak membid'ahkan membaca Al-Quran di kuburan. Imam Syafi'i ulama salaf tidak membid'ahkan atau melarang, ya, tidak melarang membaca Al-Quran di kuburan. Beliau malah menganjurkan, ya, hukumnya sunnah yustahab, dianjurkan. Kalau sampai khatam lebih bagus, ya. Tapi begini jamaah, kalau ziarah kubur itu memang tidak hanya kirim bacaan Quran saja, ada adab-adabnya, ada tata caranya, ya. Misalnya, Pak, disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab yang lain ini, kitab apa ini? Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, gitu ya, paling bawah itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan, langsung terjemahnya saja ya, Pak, Bu, ya. Para ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala berkata, disunahkan bagi yang berziarah kubur, penziarah kubur, ya, penziarah kubur, satu, mengucapkan salam. Bapak Ibu kalau masuk kuburan ucapin apa? Salam. Atau lewat kuburan, mana ada kuburan di pinggir jalan nggak? Nah, kalau Anda naik motor, jalan kaki, Pak, lewat doang, Pak, jangan lupa ucapkan salam, Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Mereka senang, Pak, mendengar salam Anda itu. Anda pun juga begitu. Nanti kalau meninggal dunia, kalau ada orang hidup mengucapkan salam kepada Anda senangnya luar biasa, bermanfaat, Pak, bisa menyelamatkan kita itu di alam barzah, ya. Jadi kalau lewat kuburan, biasakan apa? Ucapin salam. Meskipun nggak mampir, nggak apa-apa, sekedar lewat gitu loh, Pak. Kanan kiri ada kuburan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni kubur yang ada di makam ini. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang kedua, Pak, dan juga mendoakan semua ahli kubur. Nah, semua yang di kuburan itu didoakan. Kalau memang itu kuburan muslim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, misalnya begitu, ya. Atau Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah yaghfirullahu lana walakum ajmain. Boleh seperti itu. Atau bahasa Indonesia saja, Pak, gak apa-apa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin yang ada di kuburan itu. Boleh bahasa Indonesia saja. Itu sunnah, Pak, dianjurkan. Yang ketiga apa lagi, ya? Yang paling afdal adalah ucapan salam dan doa yang ada dalam hadis. Oh ya, tadi dalam hadis banyak sebetulnya riwayatnya. Dan disunahkan juga untuk membaca Al-Quran dan mendoakan ahli kubur setelah membaca Al-Quran. Ini pendapat dikatakan oleh Imam Syafi'i juga dan disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Jadi tidak benar, Pak, kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i melarang baca Al-Quran di kuburan. Itu tidak benar. Yang benar adalah Imam Syafi'i justru menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan. Tapi Anda harus jujur, Pak, Bu, bahwa Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada mayit itu tidak sampai. Itu benar, Pak, ada pendapat begitu. Nih, baca aja itu. Waktu lifa fil ibadat al badaniyah kasom wa salawat qiraatil Qur'an wa dzikr fadhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhurus salaf ila wusuliha. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan mayoritas ulama salaf nyampe itu, Pak, pahala Al-Fatihah itu kan biasanya ya, ila ruhi Mbah Sutriman bin Kamsi Syaikhulillahinu Al-Fatihah gitu kan ya. Atau secara umum tahlilan selesai terus dihadiahkan pahalanya untuk mayit. Itu sampai, Pak. Menurut siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama salaf. Ini yang mengatakan Al-Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah.
Terus wal masyhur, adapun pendapat yang masyhur min madhhabi Syafi'i wa Malik, dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini guru sama murid ya, Pak. Gurunya Imam Malik, muridnya itu Imam Syafi'i. Mereka mengatakan adamu wusuliha, tidak sampai itu pahala untuk mayit. Ini harus jujur, Pak. Kita harus jujur. Memang benar ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran itu tidak sampai pahalanya kepada mayitnya. Lah, tadi katanya boleh. Imam Syafi'i mengajarkan baca Quran di kuburan. Lah ini kok Imam Syafi'i malah mengatakan tidak sampai pahalanya. Gimana nih Pak Ustadz? Cara menggadukkannya itu gimana? Apa itu menggadukkan? Cara mengkompromikannya ini gimana nih? Al-jam'u bainahuma. Kita jawab Pak. Nah ini cara jawabnya itu diajarkan oleh para ulama. Nih, ternyata Pak, seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Gelarnya juga Syekhul Islam. Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansori, pengarang kitab Fathul Wahhab. Itu kitab fikih mazhab Syafi'i. Di pesantren dibaca itu biasa. Kata beliau, Imam Syafi'i bilang tidak sampai itu Pak, kalau tidak diniatkan. Kalau tidak berdoa setelah baca Quran tadi. Dia cuma baca doang ya, terus nggak diniatkan, ya nggak sampai. Tapi kalau setelah baca Quran terus diniatkan, ya Allah, aku sampaikan pahala Quran ini, bacaan Quran ini untuk fulan bin fulan, itu baru nyampe, kata Imam Syafi'i begitu. Ya, jadi begitu Pak cara menjawab riwayat yang tadi, yang mengatakan Imam Syafi'i tidak sampai itu bacaan Quran. Maksudnya apa? Kalau tidak diniatkan atau tidak berdoa setelahnya. Oleh karena itu Pak, yang mimpin tahlil kiai kita, ustadz kita itu pasti Pak doanya itu bunyinya begini, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna, dan seterusnya. Apa itu artinya Pak? Allahumma ausil, itu doa itu, ya Allah sampaikanlah ya Allah pahala bacaan Quran kami yang tadi, ya Allah, yang paket tahlilan tadi dari awal sampai akhir, kepada roh ini, kepada Rasulullah dan sahabat ini. Itu namanya berdoa setelah baca Quran. Ini atas arahan Imam Syafi'i Pak sebetulnya itu, ya. Karena kalau tidak begitu nanti pahalanya tidak sampai begitu. Alhamdulillah Pak, sudah cocok itu. Tahlilan di Indonesia itu sudah sesuai dengan arahan dari pendapat Imam Syafi'i itu. Yaitu setelah baca Quran untuk berniat atau berdoa agar Allah menyampaikan pahalanya untuk almarhum almarhumah begitu, ya. Begitu cara menjawab apa istilahnya, syubhat dari beberapa kelompok yang mengatakan Imam Syafi'i saja tidak sampai. Pernah dengar kan Pak Bu ya? Kalian katanya pengikut Imam Syafi'i gitu kan ya? Katanya bermadzhab Syafi'i, kok nggak ngikuti Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu mengatakan tidak sampai kok baca Quran untuk mayit. Ya. Nah itu orang belum tahu dia Pak. Ya, padahal ada jawabannya. Nah kita kadang-kadang nggak bisa jawab Pak ya, karena belum baca misalnya. Nah ini Pak cara menjawabnya seperti ini. Nah terakhir. Nah, ini malahan Pak Imam Ibnu Taimiyah Pak, saya aja sampai tercengang. Ini kan biasa dijadikan rujukan oleh kelompok-kelompok salafi itu ya. Padahal imam yang menjadi rujukan mereka Pak mengatakan sampai pahalanya. Tuh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan waswab annal jami' yasil ilaihi. Semua pahala amal soleh Pak, tidak hanya bacaan Quran Pak, sedekah, puasa, sholat, kalau kita hadiahkan pahalanya untuk mayit itu yasil ilaihi, semuanya sampai. Imam Ibnu Taimiyah loh Pak ya, rujukan beberapa kalangan. Terakhir tadi saya janji ya ingin mengajarkan doa agar dijauhkan dari azab kubur. Ikuti saya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Amin. Dibaca pas sholat boleh, pas sujud itu, sujud terakhir, atau sebelum salam, setelah tasawuf akhir itu, fil alamina innaka hamidum majid. Ya, sebelum salam itu Pak, baca ini doa minta dijauhkan dari azab kubur, atau di luar sholat juga boleh.
di luar salat juga boleh. Ini yang ngajarin Rasulullah, Pak. Kalau doa ini yang mengajarkan Rasulullah, insya Allah manjur, mustajab. Amin. Iya, kita harus yakin. Ini Nabi yang ngajarin kok. Ya. Nabi itu mengajarkan doa agar dijauhkan dari azab kubur. Karena semua umat Islam, ya namanya hidup di dunia pasti pernah melakukan kesalahan. Anda pernah nggak, Pak, berbuat dosa? Pernah nggak? Pasti pernah. Kita ini nggak maksum, ya pasti pernah berbuat dosa. Kadang-kadang dosa itu ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Nah, kita ini jaga-jaga, Pak. Kalau ada dosa, dosa yang tidak diampuni tadi itu, ya kita caranya begini, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan juga dari fitnah Dajjal. Dijauhkan dari fitnah Dajjal. Ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihafalkan nggih, Pak Bu ya? Sudah hafal belum? Sudah pasti ya. Insya Allah. Di foto saja atau di nanti di share ya. Dihafalkan itu. Bagus ini doa ini ya. Saya rutin baca ini kalau dalam sholat biasanya, sebelum salam. Atau di dalam sujud juga boleh. Wallahu a'lam bishawab.